Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Widya Iswara pada agenda 1 Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan kali ini kami dari Angkatan 13 Kelompok 4 Tim 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu mengenai analisis isu kontemporer. Adapun anggota kelompok 4 terdiri dari saya, yaitu Oki Priawan, kemudian ada Bini Junior Kaban, Afifah Umli, Isma Nurul Hasan Adamanik, dan Diah Nurmala Harahap. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan. Yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan teknologi digital dalam 1 dekade terakhir telah menciptakan perubahan besar dalam tatanan kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, juga masyarakat global, termasuk di Indonesia. Jaringan internet, media sosial, dan juga handphone ataupun perangkat digital lainnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga mencari hiburan. Di sisi lain, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Hoax itu bertujuan untuk menyesatkan atau mengelabui pembaca atau pendengar agar meyakini suatu informasi. Di tengah derasnya arus informasi yang beredar setiap detik, masyarakat dihadapkan pada situasi di mana tidak semua informasi itu dapat dinilai benar ataupun dapat dipercaya secara langsung. Jadi setiap individu dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Penyebaran hoax ini menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan, terutama dengan hadirnya platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok yang memungkinkan informasi itu menyebar dalam hitungan detik. Tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga sumber utama berita bagi sebagian besar masyarakat. Literasi digital dalam konteks ini itu tidak hanya kemampuan untuk mengakses perangkat digital saja, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas, yaitu kemampuan berpikir kritis, menilai suatu informasi, memahami etika dalam bermedia sosial, menjaga keamanan digital, serta memproduksi dan juga menyebarluaskan konten secara bertanggung jawab. Jadi, penguatan literasi digital ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang tahan terhadap hoax, kuat secara sosial, dan cerdas dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya literasi digital, menganalisis dampak penyebaran hoax, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan literasi digital sebagai upaya menangkal penyebaran hoax. Lalu ada beberapa masalah utama yang kami identifikasi. Yang pertama ialah rendahnya kemampuan masyarakat dalam menilai informasi digital, masih tingginya angka penyebaran hoax, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat khususnya di wilayah yang akses internetnya masih terbatas, kemudian keterbatasan jangkauan pemerintah, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam penguatan literasi digital terutama dari kalangan generasi muda. Terima kasih. Adapun teknis analisis masalah yang kami gunakan dalam upaya penguatan literasi digital guna menangkal penyebaran hoax ialah menggunakan teknis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman.
Yang menjadi kekuatannya yaitu adanya jaringan ASN yang terstruktur hingga tingkat daerah, adanya akses pada infrastruktur digital, adanya regulasi dan kebijakan pendukung, serta adanya keahlian profesional sebagai ASN. Kelemahannya yaitu adanya birokrasi yang rumit, adanya keterbatasan pemahaman digital karena pemahaman yang tidak merata, kurangnya inovasi program, dan koordinasi yang terbatas. Peluangnya yang kami tangkap yaitu adanya perkembangan teknologi dan media sosial sehingga dapat dimanfaatkan untuk edukasi literasi digital, ada kemitraan dengan berbagai pihak, kemudian kita dapat kebutuhan masyarakat akan informasi akurat, kemudian program pemerintah dan global yang mendukung literasi digital sebagai bagian dari pembangunan kapasitas masyarakat. Ancaman yang terjadi yaitu adanya arus informasi palsu yang masif, kemudian dominasi konten hiburan sehingga literasi terabaikan, dan adanya kesenjangan akses digital, tidak meratanya akses internet, terutama di daerah-daerah terpencil. Setelah itu, kami merumuskan strategi yang menggabungkan keempat faktor tersebut untuk menguatkan literasi digital. Yang pertama ada strategi Strengths Opportunities, memanfaatkan jaringan ASN yang luas dan keahlian profesional untuk menyebarluaskan edukasi literasi digital melalui media sosial dan platform digital. Kemudian strategi Weaknesses dan Opportunities, mengatasi keterbatasan pemahaman digital dengan pelatihan intensif dan kolaborasi dengan komunitas digital. Kemudian strategi ST, menggunakan regulasi dan kebijakan yang ada untuk membangun program literasi digital kritis yang mampu menanggulangi arus hoax. Yang terakhir, strategi WT atau Weaknesses Threats, memperbaiki koordinasi antar lembaga dan meningkatkan inovasi program agar literasi digital dapat bersaing dengan konten hiburan, juga menjangkau wilayah dengan akses terbatas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik pemecahan masalah yang telah kami sepakati. Berdasarkan latar belakang, tujuan dan identifikasi serta analisis isu dengan menggunakan teknik SWOT, maka kami telah merumuskan teknik pemecahan masalah. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas program literasi digital dan membaca, kemudian menciptakan lingkungan baca yang nyaman dan inklusif, serta pemanfaatan media sosial dan gamifikasi, lalu kolaborasi lintas sektor, dan tentunya perlu adanya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Adapun rumusan isu strategis yaitu dominasi konsumsi konten hiburan cepat saji seperti yang ada di Instagram ataupun TikTok. Kemudian transformasi perpustakaan layanan baca yang belum optimal. Selanjutnya kurangnya integrasi program literasi dan dampak pada kualitas sumber daya manusia. Adapun gagasan solusi yang bisa kami tawarkan adalah yang pertama, program literasi digital terpadu, di mana kita mengembangkan kurikulum literasi yang menggabungkan keterampilan membaca, berpikir, kritis, dan literasi digital. Program ini dibuat berjenjang berdasarkan kelompok usia, disajikan secara interaktif dan terus diperbarui. Kemudian, adanya pelatihan fasilitator literasi yang melibatkan guru, pustakawan, perangkat desa, dan relawan komunitas sebagai fasilitator program literasi. Kemudian, kita perlu melakukan kampanye kreatif untuk meningkatkan minat baca, baik itu di sosial media ataupun juga dengan menggunakan influencer. Kemudian perlu adanya infrastruktur baca gratis dan terjangkau, dan perlu adanya mekanisme pemantauan dan penyesuaian program. Demikian itu gagasan atau solusi serta rumusan strategis yang bisa kami jelaskan. Baiklah, kesimpulannya adalah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia di era digital sekarang merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh dominasi konten hiburan yang singkat atau instan, keterbatasan adaptasi perpustakaan, kesenjangan literasi digital, serta kurangnya integrasi program literasi itu sendiri. Nah, aparatur sipil negara atau ASN lah yang memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak peningkatan minat baca melalui jaringan yang luas, sumber daya yang memadai, dan kebijakan yang mendukung agar
masyarakat tidak mudah untuk terkena hoax. Nah, peluang yang muncul dari kemajuan teknologi digital dan kesadaran global tentang pentingnya literasi harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat menghadapi ancaman seperti banjir informasi palsu atau hoax dan pergeseran perilaku masyarakat yang lebih memilih konsumsi konten visual dan audio. Nah, sehingga pendekatan strategi berbasis analisis SWOT menjadi landasan kuat untuk merancang program literasi digital yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong budaya membaca yang kuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di era digital. Terima kasih. Hoax bisa menyebar dengan cepat, tapi kebenaran akan bertahan selamanya. Tugas kita adalah menjadi filter, bukan sekedar penyebar informasi. Mari kita biasakan memeriksa fakta sebelum membagikan berita. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menjadikan internet sebagai ruang yang aman dan bermanfaat untuk semua. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.